sedang disiksa. Saya dengan anak kecil, saya datang, saya bilang, Bapak, tadi kau sudah tahu, kenapa kau tidak berdoa? Kita Katolik, salam Maria saja, berdoa. Terus tentara doa semua dengan pakai suara, yo orang percaya jadi. Saya bilang, ya, kita umat Kristen. Kita umat Kristen. Ya mama, jadi kau umat Kristen. Ya saya umat Kristen. Sudah. Sebelum Bapak langsung dia kasih suara. Sebentar malam, kalau kau dengar berita, bunyi senjata, saya sudah ditembak. Sebenarnya Bapak saya masih muda. Para anak baru 3 bulan ini, umur 3 bulan. Bagaimana? Baru lahangnya besar. Kita belum panen kedelai. Kata itu saya langsung pulang ke rumah. Saya sampai di rumah, saya dengar bunyi senjata jam 7. Jam 6 sudah bunyi senjata 4 kali. Saya baru masuk di dalam rumah ini. Saya keluar kembali dengan anak kecil, gendong dokter sosial. Bapak sudah ditembak. Sekarang kau jadi anak yatim. Namanya nanti kau kerja. Trek sudah stop di depan rumah. Mama Naomi keluar dari rumah. Tadi kau bicara apa di sana? Saya bilang, ya siapa? Mama kamu sudah tahu yang saya bicara. Saya tidak bicara apa-apa. Naik, cari Bapak ke hutan dari jam 7 malam. Anak kecil tidak bawa susu apapun, kosong saja. Cari di hutan, turun di distrik Sawoi, jalan kaki hutan besar. Saya cari Bapak. Bataria, Bapak kau kemana? Bataria dia kau punya nama, saya bilang. Dia kau bahasa, saya tidak tahu, saya besar itu. Saya sama besar di kampung. Mama saya ajar, saya lembah. Putar. Ditendang, dipukul, bagaimana? Saya selalu seperti sering punya anak itu jangan kena. Saya kena tidak apa-apa. Saya mama. Kembali naik kereta, turun di depan gereja Katolik. Di kampung itu. Sawah besar itu, mungkin saya tidak tampak. Tapi siksa saya. Saya punya anak kecil ini, yang umur 3 bulan bayi ini, langsung saya kasih lepasnya dalam rawat besar. Dalam rawat besar saya lepas. Saya tidak tahu apa tubuh semua sudah siksa. Bukan laki-laki, kita perempuan tidak kuat. Langsung masuk dalam hutan besar. Saya masuk ditendang anak. Saya tidak tahu apa anak saya ada lepas atau tidak. Saya tidak tahu. Anak baru bayi 3 bulan ini. Baru Tuhan kasih ingat saya. Kau menyanyi lagu ini, ingat dalam susah. Ingat dalam susah dan di bala. Saya keluar, baru saya ingat satu nyanyi. Oh, anak saya dapat masuk dalam lumpur. Baru saya mulai duduk di sana, saya raba dalam lumpur. Baru saya pegang selimut dengan anak kecil. Bayi 3 bulan ini. Tapi bayi tidak mati dalam air. Dalam lumpur masih hidup, Tuhan masih lindungi dia. Saya tahu. Ditendang saya laki-laki, pukulan, saya belakang ini masih sakit. Injak dari sepatu dengan pantas senjata. Mulai jalan lah. Gendong bayi, badan saya besar. Jalan dipukul, disiksa bagaimana? Saya bilang, Tuhan, lindungi saya dengan anak kecil. Saya mulai menyanyi lagu satu lagi. Firman Tuhan halus mengundang jawaban. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditendang dari gunung ke bawah. Dia anak kecil. Saya lindungi anak kecil. Saya tidak lindungi ke berdiri. Dia dipukul di dukungan saya mati. Anak kecilnya selamat. Setelah dulu Tuhan tolong. Aduh, Tuhan tolong. Sampai di pos. Di pos, mama masih kuat. Ikat kaki sebelah di bangku. Ikat kaki sebelah di bangku. Pakai semua buka, telanjang, tangan sebelah di meja tangan sebelah. 5 orang itu naik di atas saya. 5 orang. Saatnya tubuh sudah tidak bisa sanggup
Karena 5 orang yang pada saya. 5 orang. Ronan anjing orang. Saya sudah bisa. Dari jam 1 malam dong bikin saya sampai jam 3 pagi. Saya bilang, kalau saya gimana punya anak apa? Anak saya kasih minum kopi tua. Kopi tua dia menangis. Kopi tua saya dengar dia pelan menangis saja. Dia menangis. Berarti dia mesti kita mati. Dan kasih kata saya kembali. Kasih pati jam 4 dan suruh saya pulang. Suruh saya pulang. Bagaimana saya mau jalan? Tapi saya sudah begitu mampu. Ini sudah jatuh, sudah jatuh. Setelah sudah jatuh, mama pergi pulang. Yang catat nama-nama itu, Abri itu anak serinya. Dia tentara. Dia orang Kristen, dia kayu. Dia catat, dia kasih masuk di dalam BH. Dia kasih masuk. Saya tidak tahu. Sampai di rumah sakit. Saya langsung pingsan di muka pos. Sepada laki-laki datang dengan stres, nimbrok balik. Asma itu di rumah sakit. Itu orang. Di rumah sakit baru saya diinfo sampai jam 4 sore saya sadar dan saat diri kemaluan 12 jahitan 12 jahitan peramil tahan saya selama 1 minggu. Mama sembuh dulu. Saya bilang tidak bisa, saya harus ke Laksus. Tidak bisa, kenapa saya bisa jadi begini? Nah, saya mau dapat makan sama anak kecil bagaimana? Baru anak saya tidak tahu. Sampai saya sudah sadar, besoknya pas saya tanya, anak apa mati? Sudah meninggal? Ada yang bilang, mama mati. Ada nanti tolong antar. Saya bilang, sama sayang dia. Sudah, antar. Baru saya terima, saya langsung ke Laksus. Turun ke Jepura. Saya bersaksi di Jepura sama Laksus. Saatnya ini benang sudah terlepas lagi, saya setelah bisa di atas taksi. Jadi ada orang banyak, saya punya martabat sudah jatuh. Saya langsung tunduk, menangis. Saya bilang, aduh, kenapa sampai itu begini? Orang banyak sampai darah ini, bagaimana? Sampai di Laksus, saya langsung datang di Laksus. Saya bilang, Pak, saya punya tubuh sudah begini. Pak, bagaimana? Saya tubuh ini. Apa suami saya bisa terima kembali atau tidak martabat saya ini? Tapi teman-teman, saya pulang kembali bagaimana? Saya rasa malu, martabat saya sudah jatuh. Saya bukan perempuan politik, saya tidak perempuan politik. Sampai di Laksus ini, Jepura ini dengan mama di Aduh, iya, mama saya rumah sakit, sangat rumah sakit. Dijahit kembali lagi. Jahit kembali lagi 2 kali. 2 kali. Saya punya tubuh. Saya punya belakang sekali. Tubuh saya 12 jahitan. Sudah saya pulang ke kampung. Saya tidak mau tinggal di kampung. Saya punya martabat mau taruh di kampung. Teman-teman saya nonton bicara. Saya tinggal di hutan, di Sakina Dusun. 7 tahun. Saya punya anak besar ini. Tidak ada uang susu, tidak ada susu. Petik daun coklat, rebus, kasih minum sapi anak. Daun pandan, saya rebus, kasih minum sapi anak. Dari umur 3 bulan ini sampai 7 tahun. Sakat waktu dia sekolah, pastor langsung datang di toko. Ibu Naomi kembali. Mari, saya mau kasih permandian anak. Saya bilang, oh Tuhan memang Tuhan adil untuk bagi saya. Saya bilang, aduh pastor, kok sebab saya? Tetapi sebelum martabat ini, saya malu. Mau datang di kampung. Dan orang-orang itu, dong tidak ada. Tidak ada. Dong kembali. Dong sudah ditarik sama pasukan semua sudah ditarik. Ini Kopassus yang ada. Saya bilang, aduh Kopassus lebih jahat lagi. Lepas itu terus pulang. Ya sudah. Saya mati di Sakina Dusun sendiri. Saya bikin kebun coklat 2 hektar. Saya tanam pinang segala apa. Sekarang saya hidup dengan ini.
Ini anak langsung saya kasih masuk di sekolah. Ini yang kurang ajar orang ini. Padahal saya tidak tahu politik yang bagaimana cara. Saya tidak tahu. Saya bangsa perempuan. Kebun rumah, gereja. Saya itu andalkan itu Pak. Jadi, itu saja. Saya punya harapan, bapak-bapak, saya tahu harapan untuk saya ke depan apa. Karena saya punya tubuh sudah disiksa, saya punya martabat sudah untuk harapan ke depan ini apa? Itu saya minta. Sekarang ini saya hidup ini satu suami sudah kawin satu. Dia sudah tidak mau saya. Dia bilang, kamu tubuh sudah rusak begini, saya tidak mau. Jadi martabat saya sudah turun. Nah, itu, bapak-bapak. Jadi itu saja. Untuk saya masa depan ini apa? Mama Nomi, terima kasih banyak Mama Nomi yang sudah